adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi, ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan terbaru dari Kiai Haji Ahmaduddin. Nah, ini terkait dengan pernyataan Habib Rizik yang menyinggung salah satu kitab Samsul Zahirah. Jadi nanti Kiai Haji Ahmad akan mengomentari kitab tersebut, apakah itu merupakan kitab benar-benar isinya menyangkut tentang tersambungnya nasab Wali Songo terhadap Ba'alawi atau tidak. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Baik, sebelum closing statement, ada yang bertanya tentang ziarah kubro kemarin itu kepada saya ya. Jadi saya memberikan jawaban, sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin ya. Karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten. Juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini selain untuk mendoakan juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi, ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak itu tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana
Dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang Badui masuk masjid, dia di situ kencing. Orang-orang pada marah. Nabi tidak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang Badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis ya, yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana, yang di dalamnya ada nama Ubaidillah, dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi
yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Benda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi, kita siap untuk berdiskusi dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka. Terima kasih, ini closing statement dari saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi, saya ucapkan terima kasih. Barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat diskursus nasab pada hari ini, juga kepada Suka dan pada Dr. Pondang Sugiharto. Barokah semuanya dan juga pada seluruh pemirsa rakyat Indonesia. Kita sudah bersama-sama mengikuti diskursus ini 2 tahun lebih dan insya Allah masyarakat juga sudah mengerti dari segala sisi, dari sisi akhlak juga itu sangat nyata sekali bagaimana perbedaan Wali Songo dengan akhlak Ba'alwi, ya tentu sangat jauh lah. Misalnya kalau diasosiasikan Wali Songo ini adalah merupakan satu leluhur dengan Ba'alwi. Dari cara berdakwah, dari cara berakhlak, dari standar-standarnya itu berbeda. Dan kepada bangsa Indonesia ya kita rukun, perbedaan di dalam pendapat itu biasa-biasa saja. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah berbeda. Bagi kita bangsa Indonesia, persatuan itu adalah di atas segalanya dan kepada pemerintah untuk mampu untuk mengayomi semuanya. Terima kasih Mas Yusuf pada Suka. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kaji Imaduddin terkait dengan menanggapi Habib Rizik pada acara ziarah kubro di Kesultanan Banten. Nah, panjang dan lebar beliau tanggapi dengan sopan dan santun tanpa menyalahkan pihak siapapun, apalagi menyalahkan pihak dari Kesultanan Banten yang sudah memberikan panggung terhadap para habaib. Nah, jadi ketika pertama-tama Haji Imaduddin mendengar daripada pernyataan Habib Rizik, yaitu di dalam kitab Samsul Zahirah, bahwa nasab Ba'alawi itu nyambung terhadap nasab Wali Songo itu atau Kesultanan Banten itu nyambung kepada Ba'alawi dan itu diungkapkan di dalam salah satu kitab Samsul Zahirah. Ternyata itu merupakan salah satu kitab yang kata Kaji Imaduddin tadi, salah satu isinya itu penulisnya, kalau tidak salah tadi penulisnya itu mendapatkan informasi bahwa Wali Songo Kesultanan Banten itu nasabnya nyambung ke Ba'alawi. Ternyata itu merupakan informasi dari salah satu tokoh Belanda, yaitu Van der Berg ya. Nah, itu merupakan komentar dari K.J. Imaduddin dan itu ada di dalam pendahuluan kitab tersebut, kalau tidak salah kata K.J. Imaduddin. Nah, ini merupakan salah satu
penemuan yang sangat penting sekali untuk Kiai Jamaluddin, sangat teliti di dalam mentaklik atau mengambil pendapat seseorang. Itulah ciri khas daripada Kiai Haji Jamaluddin. Dan terkait dengan ziarah kubro, Kiai Jamaluddin beranggapan bahwa ketika Habib Rizik di dalam pidatonya mengakui bahwa salah satu yang menyebarkan Islam di Nusantara ini merupakan Wali Songo, atau di sini lebih spesifiknya dari Kesultanan Banten. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali kata Kiai Jamaluddin. Kenapa? Karena dapat pengakuan dari salah satu tokoh habaib dari klan Ba'alawi, ya, yaitu di sini Habib Rizik. Nah, ini secara tidak langsung mengakui bahwa Habib Rizik itu mengakui bahwa salah satu yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini adalah Wali Songo. Nah, ini bagus kata Kiai Jimat. Dan juga Kiai Jimat mengomentari standar akhlak yang banyak mungkin informasi datang ke beliau bahwa banyak yang menyinggung, banyak yang apalah terkait dengan ziarah kubro itu, atau di sini pidato Habib Rizik. Nah, apa kata Kiai Jamaluddin? Standar kesopanan atau standar akhlak bagi seseorang itu berbeda-beda. Mungkin kita standar akhlak kita di sebagai pribumi Nusantara, Kiai pribumi Nusantara, kalau teriak-teriak, apalagi menyebut nama orang dan lain sebagainya, nah mungkin itu bukan akhlak berdakwah untuk kita. Di dalam pribumi mungkin seperti itu, standar akhlak kita seperti itu, lemah lembut dan sebagainya. Mungkin itu yang diajarkan oleh ulama-ulama Nusantara kita, ataupun dengan melalui tradisi-tradisi dan sebagainya, tanpa merusak tradisi orang lain, tanpa menyinggung orang yang kita dakwahi, apalagi tanpa kita menyebarkan provokasi dengan kata-kata yang membangkitkan selera orang untuk menyakiti sesama muslim. Mungkin akhlak kita dalam berdakwah bukan seperti itu, kata Kiai Jamaluddin. Akan tetapi kalau akhlak yang diperlihatkan oleh Habib Rizik, kata Kiai Jamaluddin, itu merupakan suatu hal yang biasa untuk mereka berdakwah, itu teriak-teriak seperti orang marah-marah dan sebagainya. Mungkin itu akhlak yang sudah biasa diperlihatkan oleh Habib Rizik, kata komentar dari kata Kiai Haji Ahmaduddin. Ya, ini merupakan salah satu kebijakan dari Kiai Haji Ahmaduddin, ya. Dan juga terakhir statement beliau itu, cara kita berdakwah itu sangat berbeda-beda sekali gitu, antara pribumi sama Habib klan Ba'alawi, antara Wali Songo dengan klan Ba'alawi. Mungkin dari pribumi itu penuh dengan pendekatan yang lemah lembut, masuk dari berbagai arah, yaitu salah satunya dari arah tradisi, mungkin tradisi masyarakat, tanpa merusak tradisi tersebut, seperti dakwahnya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, yang kebanyakan masuk ke dalam tradisi masyarakat. Disitulah dia menyelipkan dakwah, lalu kemudian banyak orang berbondong-bondong. Nah, mungkin dari klan Ba'alawi cara berdakwahnya seperti Habib Rizik dan sebagainya. Tapi di sini saya tekankan bahwa tidak semua Habib itu seperti itu, ya. Banyak Habib dari klan Ba'alawi yang menjadi ulama, punya ilmu yang luar biasa, dan tidak terlalu memperdulikan nasab mereka mau dibatalkan atau tidak. Yang penting saya itu berdakwah secara lurus gitu. Banyak Habib seperti itu, seperti Habib Syekh dan sebagainya, itu kan tidak terlalu tidak terlalu menghiraukan tentang masalah nasab ini. Banyak Habib-Habib yang lain. Ada segelintir orang Habib yang terlalu kental dengan hal nasab ini, mereka marah-marah dan sebagainya, hanya sebenarnya sebagian orang. Tapi yang menyebabkan diskursus nasab sampai berlarut-larut dan melebar ini nih, gara-gara ada segelintir Habib yang arogan gitu. Ini yang menyebabkan masalah sangat
sangat berlarut-larut, sangat melebar. Akhirnya semua habaib yang tidak yang tidak ikut campur di dalam hal ini ikut terkena gitu. Banyak habib yang tidak terlalu mendewa-dewakan nasabnya, berdakwah ya berdakwah gitu. Seperti yang dikatakan oleh Habib Zainal Abidin, kamu percaya atau tidak terhadap nasab kami ya terserah gitu. Ya kan artinya beliau itu tidak terlalu tidak terlalu mengikuti lah nasab seperti ini. Beliau fokus ke berdakwah melalui Rabbana, Hadrah dan lain sebagainya. Nah, ini yang bagus gitu. Akhirnya ketika para habib ini seolah-olah menerima ya seakan-akan kami akan tetap menghormati meskipun Anda bukan keturunan Rasulullah misal. Kami akan tetap menghormati karena apa? Karena ilmu, akhlak dan kita sebagai sama-sama warga negara Indonesia gitu. Ya, itu kalau kita punya ilmu, ya seperti Quraisy Shihab dan lain sebagainya kan sampai sekarang masih dihormati. Meskipun 70% Najwa Shihab itu kalau tidak salah itu keturunan Prancis ya, mayoritas keturunan Prancis setelah tes DNA itu. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.